Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 7, dari kelas 5M, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Medina Nurul Fajri, NIM saya 180106515 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan saya bersama dua orang teman saya. Nama saya Nur Suci Septiani dengan NIM 18010650029 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Fatima, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, kita akan membahas tentang administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum itu apa sih? Berikut penjelasannya. Secara pengertian sendiri, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministeret yang berarti membantu, melayani, atau mengarahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa administrasi adalah yang pertama, segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif dan efisien. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berupa kerangka kerja dari kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer atau tata usaha. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai segala usaha bersama untuk membantu, melayani, dan mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Menurut Gunawan menjelaskan bahwa secara operasional, kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasikan menjadi 3 kegiatan pokok, yakni yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh aktivitas akademika atau warga sekolah. Di samping itu, Sabri menambahkan kegiatan lain, yakni menyangkut administrasi kurikulum. Yang pertama, ada kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar PMB, karena kegiatan ini erat dikaitkan dengan ketiga kegiatan pokok di atas. Selanjutnya ada kegiatan administrasi kurikulum. Gunawan tahun 1996 pada halaman 80 menjelaskan bahwa secara operasional kegiatan administrasi kurikulum dapat diidentifikasikan menjadi 3 kegiatan pokok, yakni kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik, yang kedua kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, yang terakhir ada kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademika atau warga sekolah. Yang pertama ada kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidik. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, pembagian tugas guru yang dijabarkan dari struktur program pengajaran dan ketentuan tentang beban mengajar wajib guru. Yang kedua, ada tugas guru dalam mengikuti jadwal pelajaran. Ada 3 jenis jadwal pelajaran untuk guru, yaitu 1. Jadwal pelajaran kulikuler yang disusun secara edukatif oleh guru atau tim guru. Yang kedua, jadwal pelajaran kokulikuler yang disusun secara strategis sesuai situasi dan kondisi peserta didik sehingga dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta mencerna materi pelajaran secara efektif dan efisien. Yang tiga, jadwal pelajaran ekstrakurikuler yang disusun di luar jam pelajaran kulikuler dan kokulikuler, biasanya bersifat pengembangan ekspresi, hobi, bakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada tugas guru dalam kegiatan PBM. Dalam kegiatan belajar mengajar, Gunawan tahun 1996 halaman 83 meminta para guru memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat desain instruksional.
Yang kedua, melaksanakan pengajaran termasuk strategi pengelolaan kelas. Yang terakhir ada mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua, ada kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik atau siswa. Demi suksesnya proses belajar mengajar, seorang siswa harus kreatif dalam menyusun jadwal kapan waktu belajar dan kapan waktu untuk bermain atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademis merupakan kegiatan untuk mensinkronisasi segala kegiatan sekolah, seperti kurikuler, ekstrakurikuler, akademik ataupun non-akademik, hari libur, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Medina. Kepada Medina dipersilahkan. Kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar itu ada 7 bagian. Yang pertama itu penyusunan, rencana tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. Yang kedua itu penyusunan jadwal pelajaran. Yang ketiga itu penyusunan jadwal ujian dan ulangan. Yang keempat itu penyusunan daftar buku dan alat pelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar. Yang kelima itu penyusunan nilai norma penilaian. Yang keenam itu pencatatan dan pelaporan hasil-hasil kegiatan dan prestasi belajar siswa. Yang ketujuh itu penyusunan rencana dan kegiatan belajar di sekolah dan belajar di luar sekolah. Mengutip pernyataan Asnawir bahwa dalam pelaksanaan kurikulum itu terbagi menjadi 3 kegiatan pelaksanaan. Yang pertama itu adalah persiapan. Persiapan itu dilakukan oleh guru sebelum kegiatan belajar dimulai, yakni pada saat membuka pelajaran. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pendahuluan, di mana guru berusaha untuk mengarahkan siswanya untuk masuk ke dalam pokok pembahasan. Yang kedua itu pelajaran inti, merupakan interaksi belajar mengajar yang terjadi antara guru dengan siswa dalam membahas pokok bahasan. Yang ketiga itu evaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh guru setelah selesai pelajaran inti, seperti mengajukan pertanyaan. Yang terakhir itu ada penutupan. Menutup pelajaran itu perlu agar materi yang telah diterima akan menjadi keseluruhan pengalaman siswa. Dari semua materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan, kegiatan dalam administrasi kurikulum adalah bagian kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum, sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sarana pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.